Ini wilayah air napal, Pak. Fotonya ini, Pak, sudah kami foto dari dulu. Silakan bertanya, Pak. Dia bawa ya. Nanti Bapak bawa kami silakan, tapi itu kamu tuh bawa aja. Ya, ini sungai. Ini sebenarnya ini bukan sungai, Pak. Ini yang dipindah. Sungai ini dipindah, Pak. Ini di wilayah air napal. Sebenarnya sungainya di sana, Pak, itu. Ada sungai. Oh, itu. Ya, pohon pisang itu. Pohon pisang. Itu Pinggirnya udah ditanam. Kenapa dipindah ke sini? Saya nggak tahu, Pak. Itu perusahaan, Pak. Oh, mana kami tahu. Dia tanam atau gimana? Sungai itu nggak dia tanam, juga dia tidak dia garap. Tapi fungsi sungai itu kan sudah tidak ada. Ini, Pak, perbatasan desa air napal dengan desa Genting, Pak, ya. Oh, ini ya. Ya. Di sebelah sana desa Talang Panjang, ke sini air napal. Kemarin di ngomong khusus desa Genting itu lokasi ini sudah ditanam sawit semua, Pak, pada sungai sampai ke ujung sana. Di sana ada kubur, Pak, kubur tua, namanya dulu Penyeberang Batu. Orangnya pernah tinggal di sana dan orangnya itu sudah hilang karena tanah sudah tidak ada lagi. Kuburnya masih ada. Masih ada. Iya. Itu sungai sebelumnya di situ. Iya, itu sungai sebelumnya. Aslinya berapa luasnya sungai itu? Lebarnya lebar. Oh, mungkin 5 meter sampai 3 meter. belum ada masih jalan. Jali kan itu. Iya, ini kan itu. Makanya kita bingung apa tujuannya. Kayaknya Penyeberang Batu, Pak, sebenarnya. Ini diambil ini 82 sampai dengan 97 itu tidak ada HGO satupun, tidak ada ganti rugi tanam tumbuh atau segala macam itu satupun, tidak ada. Luasnya itu sekitar 300 hektar. Kalau seluruh air napal itu semua wilayah yang masuk sekitar lebih kurang 600 hektar. Ini nih kelompok orang yang tinggal di dusun Penyeberang Batu dulu. Luas wilayahnya diperkirakan 300 hektar. Sekarang orangnya sudah tidak ada di sini. Semenjak tahun 82 itu mereka sudah pindah. Ada yang ke Curup, ada yang ke air napal, ada yang ke Lubuk Langkap, ada yang ke Kembangayun. Mereka tidak bisa hidup lagi, tidak bisa bertani lagi di sana, Pak. Karena diambil oleh perusahaan ditanam sawit. Kenapa mereka ngalah ya? Nggak tahu, Pak, zaman dulu, Pak, 82. Zaman Orde Baru kita nggak tahu, Pak. Saya mungkin waktu itu belum lahir, tapi dari cerita dari ketua di sini juga semuanya sudah kami susun, Pak, dari cerita itu. Ya, kami minta hanya hak kami yang dari dulu turun temurun yang diberikan oleh nenek moyang kami, orang tua kami dan sampai ke kami. Ada manfaat nggak pedestrian untuk warga, Pak? Kalau untuk warga tidak ada, Pak. Saya katakan tidak ada. Saat ini kan bagaimana ada manfaat? Tanah kami jago sudah hilang, Pak. Dulu kan ini kan PT Bio, sekarang ada PT SIL. Prosesnya bagaimana kami tidak tahu. Jadi harapannya Dikembalikan, Kak, hak kami dikembalikan. Kalau memang ada hak kami dikembalikan kepada kami. Hari ini kita lakukan adalah kan banyak sekali persoalan perkebunan ya yang kemudian terjadi konflik dengan masyarakat, ya kan? Kenapa? Karena kan tadinya kan lahan-lahan ini kan didiami oleh masyarakat. Tapi kemudian perkebunan masuk dan perkebunan masuk ini kan kebanyakan kan di zaman Orde Baru. Ya Anda tahulah zaman Orde Baru seperti apa kan. Nah, oleh sebab itu hari ini kan kita lihat ada program Pak Presiden ya. Pak Presiden programnya tegas bagaimana kemudian hak-hak rakyat itu bisa dikembalikan. Beliau dengan pemerintahan beliau sudah menyita 4 juta hektar perkebunan. Kemudian menutup banyak perusahaan perkebunan, menutup banyak perusahaan pertambangan. Tujuannya mengembalikan kemudian status lahan. Dulu kan ini kan hutan ya kan. Nah, kemudian milik warga bisa bertani, warga kemudian bisa bersawah. Tapi hari ini kan nggak bisa oleh karena nanti kan kami ajak semuanya, OPD, Dago, Adis, kemudian dari DLH. Lihat juga tuh ada sungai yang kemudian dibelokkan kan. Bang, jadi berapa desa yang nolak pedestrian, Pak? Ya sebenarnya yang kelihatan ini kan 2 desa ya. Desa Genting, desa Air Napal. Karena mereka itu total desanya ada di dalam HGU. Jadi kan kita kan agak aneh ya, bahwa desa tapi dia dalam area HGU. Artinya kalau kemudian ini kan mana yang lebih dulu? Tentunya saya yakin lebih dulu ada desa itu kan daripada kemudian HGU. Buktinya mereka sudah turun-menurun tinggal di sini. Tapi kenapa seluruh desa itu bisa masuk dalam areal HGU? Bagaimana status desanya? Bagaimana status dana desanya dan sebagainya? Ini kan rumit, oleh karena itu harus ditetapkan mana yang kemudian menjadi tanah desa. Lahan desa itu harus segera ditetapkan. Sehingga HGU itu harus berada di luar dari lahan desa.
Bang? Tindak lanjutnya nanti kami koordinasi lagi dengan OPD yang terkait, kemudian kami juga akan koordinasi dengan pihak BPN untuk menegaskan hal ini. Tadi kan udah dapat clue-nya. Air genting itu ada kita 700 hektar lahan adatnya. Kemudian tadi air napal berapa? 600 ya, 600 hektar. Ini saja yang kemudian kita perjuangkan agar itu kembali menjadi hak desa.